warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini berjumpa lagi dengan Bunda Zulfa di Anissa TV Channel. Alhamdulillah, hari ini Bunda akan ajak anak-anak untuk mendengarkan kultum. Gak cuma anak-anak, Bunda akan ajak mama dan ayah untuk mendengarkan kultum. Kultum kali ini Bunda ditemani oleh Ustaz Nizar Syahrali MPDI. Masya Allah. Ustaz, boleh menyapa teman-teman yang ada di rumah? Assalamualaikum teman-teman dan para bunda-bunda sekalian. Semoga kita semua senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Masya Allah. Nah, kali ini mau dengarkan kultum dari Ustaz. Coba ada yang tahu nggak ya kira-kira apa ya kultum hari ini? Nah, kultum kali ini berjudul Indahnya Kasih Sayang Allah di Bulan Suci Ramadan. Yang gak penasaran lagi, yuk kita simak penjelasan dari Ustaz Nizar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kita akan membicarakan tentang indahnya kasih sayang Allah dan sayang Allah. Teman-teman tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki sifat namanya rahmah untuk kasih sayang. Allah sendiri membagi kasih sayang ini menjadi 100 kasih sayang. Satu diantaranya diturunkan Allah ke dunia ini, Allah bagi ke seluruh makhluknya, pada bangsa jin, manusia, dan buas maupun tidak buas, itu mendapatkan bagian satu di antara 100 sifat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan yang 99 itu masih berada di sisi Allah yang nanti akan Allah curahkan dari kiamat kepada kita semua. Makanya teman-teman ketika baca bismillah itu ada lafal Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut Allah yang Maha Pengasih Penyayang. Ada Ar-Rahman, itu adalah kasih sayang Allah di dunia ini yang Allah berikan kepada seluruh makhluknya, manusia, jin, binatang, semua dapat Rahman Allah. Adapun Ar-Rahim itu yang kasih sayang Allah yang hanya Allah berikan kepada orang-orang di dunia. Makanya menjadi seorang mukmin muslim itu harus Allah pesankan kepada kita wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan sekali-kali jangan dalam keadaan muslim. Kalau kita mati dalam keadaan muslim, kita akan tidak mendapatkan yang 99 kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, Masya Allah sekali ya. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang termaktub dalam kitab Sahih Muslim yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mengatakan inna lillahi mi'ata rahmatin. Allah itu memiliki 100 kasih sayang. Anzala minha rahmatan wahidah, Allah turunkan satu di antara 100 itu bainal jinni wal insi, antara jin dan manusia, wal bahaimi wal hawami, dan Allah berikan kepada binatang yang jinak maupun binatang yang buas. Fabiha yata'atafuna, maka dengan kasih sayang yang Allah turunkan kepada kita semua tadi, kita bisa saling yata'ataf dalam mengasihi. Wabiha yata'arham, dan kita bisa saling menyayangi. Wabiha ta'tiful wahsyu ala waladiha, dengan kasih sayang Allah itu pula yang Allah turunkan tadi yang satu tadi, binatang buas pun memiliki kasih sayang kepada anak-anak. Seorang binatang yang buas itu, walaupun dia buas menerkam membunuh, tetapi kalau pada anaknya pasti memiliki kasih dan sayang. Itu salah satu sifat rahmat yang Allah turunkan kepada binatang tadi. Rahmat Allah kepada manusia yang nanti 99 dari kiamat tadi itu dilimpahkan Allah kepada manusia dengan Allah membuat aturan-aturan syariat-syariat yang sangat menguntungkan bagi manusia. Di antaranya Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 107, Allah mengatakan man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Allah mengatakan siapapun
yang melaksanakan satu kebaikan maka akan dibalas 10 kalinya, dan siapapun yang melakukan satu keburukan maka tidak dibalas sesuai keburukan itu, dan mereka tidak akan diberi balas. Ini aturan sebagai perwujudan kasih sayang Allah kepada manusia. Ketika berbuat satu kebaikan dibalas 10 kalinya, tapi kalau berbuat keburukan tidak dibalas kecuali hanya 1 kalinya. Dan kasih sayang ini itu sangat tampak di bulan suci Ramadan. Makanya di bulan suci Ramadan itu kita kenal dengan bulan yang penuh berkah, bulan penuh rahmat, bulan penuh ampunan, bulan pembebasan manusia dari siksa api neraka. Nabi SAW sebagaimana yang pernah diceritakan oleh Abu Hurairah, diriwayatkan Imam Ahmad, beliau mengatakan, Nabi SAW mengatakan, Nabi SAW bersabda lama hadar Ramadan, setiap kali datang bulan Ramadan. Apa kata beliau? Qad ja'akum syahrun mubarakun, telah datang kepada kalian bulan yang diberkahi. Uftirdu alaikum siyamu, diwajibkan kepada kalian di bulan itu berpuasa. Jadi teman-teman harap tahu, puasa mungkin kita anggap sebagai beban, nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh berkata kotor. Itu mungkin nafsu kita berkata seperti itu. Tapi teman-teman harus tahu sebenarnya puasa itu adalah rahmat dari Allah. Kenapa rahmat? Karena dengan berpuasa orang akan mendapatkan pahala yang luar biasa besar. Jadi kalau teman-teman mau tahu berapa pahala puasa, pernah ada salah sahabat Nabi SAW yang datang kepada Nabi, namanya Abi Umamah. Mengatakan, ya Rasulullah, murni bi'amalin yudkhilunil jannah. Wahai Rasulullah, perintahlah aku untuk melakukan amal yang dengan amal itu memasukkan ke dalam surga. Kemudian Nabi berikan jawaban, alaika bisawmi fa innahu la iddalahu. Kerjakanlah puasa, karena puasa itu ibadah yang tidak ada bandingannya pahalanya. Kalau teman-teman sholat, mungkin pahalanya kalau sholatnya 10 menit, ya pahala 10 menit. Kalau sholatnya 5 menit, ya 5 menit. Bagi kalau sholat subuh, tidak jemaah ke masjid, sholat sendirian, paling 1 menit selesai. Pahala ya, cuma ibadahnya 1 menit. Tapi kalau puasa, kita tahu, kita mulai fajar, mulai subuh sampai maghrib, ya kurang lebih 14 jam. Berarti setiap detik yang kita lewati dalam 14 jam itu kita beribadah kepada Allah SWT. Makanya sampai ada ungkapan yang ini bukan hadis ya, dikatakan naumus shaimi ibadah, katanya puasa orang tidur itu adalah ibadah. Itu bukan hadis, tetapi maknanya benar. Orang yang berpuasa walaupun dia kondisi tidur, setiap detiknya dianggap ibadah. Kenapa? Tidurnya dalam keadaan berpuasa. Nah, jadi puasa itu rahmat dari Allah. Allah ingin mencurahkan banyak pahala bagi kita semua. Bahkan Nabi SAW mengatakan, la yasumu abdun yawman fi sabilillah. Tidaklah ketika seorang hamba berpuasa satu hari saja jalan Allah, illa ba'adallahu bidzalikal yaumi an-nar an wajhi sabina khalifah. Jadi dengan satu hari puasa, Allah akan menjauhkan jarak antara kita dan neraka itu 70 tahun. Makanya dengan puasa Ramadan yang 30 hari tadi, Allah ingin menjauhkan jarak kita dengan neraka untuk beratus-ratus tahun berpuasa. Makanya Ramadan itu adalah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita lanjutkan hadis yang tadi, qad ja'akum syahrul mubarak, telah datang kepada kalian bulan yang diberkahi, ufturidu alaikum siyamu, diwajibkan kepada kalian berpuasa di dalamnya. Tuftahu bihi abwabul jannah, dibuka di dalamnya pintu-pintu surga. Makna dibuka itu apa? Dimudahkan kita untuk melakukan ibadah. Makna dibuka itu apa? Dilipat gandakan pahala kita dalam ketika beribadah di bulan suci Ramadan. Sebagai gambaran, Nabi pernah mengatakan umroh yang dilakukan di bulan Ramadan itu pahalanya sama seperti haji, bahkan haji bersama Rasulullah SAW. Jadi hadis ini kita tahu ibadah yang sunnah itu pahalanya bisa menjadi seperti ibadah wajib, dan itu pun bersama dengan Nabi SAW. Maka dikiaskan dengan ini oleh para ulama, seluruh ibadah yang dilakukan manusia di bulan Ramadan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa kali?
Wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Yang pasti makna dibukanya pintu surga adalah dijadikan kita semangat beribadah dan dilipat gandakan pahala ibadah kita di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, waktu fihi abwabul jahim, yang ketiga, dan ditutup di dalamnya pintu-pintu neraka jahim. Maksud ditutup adalah pintu neraka ditutup, keinginan kita untuk bermaksiat itu turun kalau Ramadan. Yang kedua, bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan ampunan dan pembebasan manusia dari neraka. Teman-teman kalau berpuasa, Nabi mengatakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapapun yang berpuasa di bulan Ramadan penuh dengan keimanan dan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa yang lalu yang pernah dilakukan akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, wa tughallu fihi syayatin, dan diikat atau dibelenggu di dalamnya syaitan. Jadi kalau Ramadan, syaitan diikat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak bisa menggoda manusia. Itu wujud kasih sayang Allah kepada kita, biar kita bisa semangat beribadah, menyambut pahala yang dilipat gandakan, menyambut ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga syaitan dibelenggu. Kalau di bulan Ramadan teman-teman masih malas ibadah, jangan-jangan setannya adalah kita, bukan lagi setan yang bahasa jin. Karena memang setan itu ada dari golongan manusia, ada golongan bangsa jin. Allah mengatakan dalam surat Al-An'am, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin. Begitu juga kami jadikan bagi setiap nabi musuh setan-setan, baik dari golongan manusia maupun dari golongan jin. Jadi setan yang golongan jin diikat oleh Allah Subhanahu wa taala, tersisa setan dari manusia. Kalau kita Ramadan masih malas ibadah, masih malas berpuasa, malas baca Al-Quran, ya jangan-jangan kita menjadi setan. Masya Allah, luar biasa ya pembahasan hari ini. Isinya daging semua ya Ustaz, ya Masya Allah. Nah teman-teman, mama-mama ayah di rumah, itulah bukti kisah kasih sayang Allah kepada seluruh hamba-hambanya yang melaksanakan puasa ini. Masya Allah. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Nah bagi teman-teman di rumah, jangan lupa saksikan terus Anissa TV Channel, di channel kesayangan kita semua. Nah untuk itu Bunda Zulfa pamit undur diri ya. Ustaz juga pamit undur diri juga ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.